Terima kasih Anda masih di Detak Sore. Pemirsa, sebanyak 24 unit rumah di Kecamatan Air Pura dan puluhan rumah lainnya di kecamatan berbeda terkena dampak abrasi pantai akhir pekan ini. Pemerintah kabupaten dibuat kewalahan akibat bencana abrasi yang menghantam hampir seluruh wilayah pesisir di selatan Sumbar ini. Fenomena alam yakni abrasi pantai yang menghantam wilayah pesisir barat Sumatera belakangan ini membuat masyarakat pantai pesisir selatan cemas. Pasalnya ribuan rumah yang terletak di bibir pantai pada kabupaten tersebut terancam rubuh dihantam ombak. Seperti puluhan rumah yang terletak di Kecamatan Karangpawa beberapa waktu silam, serta abrasi pantai yang menghantam jalan umum di Batu Kalang, Tarusan. Terakhir 24 unit rumah di Kecamatan Air Pura dan Linggosari Baganti. Diketahui juga sudah dihantam kedahsyatan ombak yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir bulan ini. Pemerintah setempat juga dibuat kewalahan dengan bencana yang mengancam warga pinggir pantai yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan. Pemerintah pasti siap dengan tanggap darurat, itu semua program sudah terlengkapkan dengan dengan BNPB. Kemudian untuk daerah-daerah yang begitu harus diantisipasi cepat, kalau kita tidak tersedia alat berat, kita membantu juga berat indikasi untuk segera memobilisasi alatnya kalau memang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Alhamdulillah nampaknya kebutuhan cukup. Sejumlah bantuan tanggap darurat telah diberikan kepada masyarakat yang terkena abrasi pantai seperti makanan dan tenda. Robi Oktora Romanza, Pesisir Selatan, Padang TV. Tidak hanya rumah, abrasi pantai di pesisir selatan juga mengancam berbagai fasilitas umum seperti masjid. Jumlah warga di Muaro Aya, Kecamatan Ranah Pesisir mengaku cemas saat melaksanakan ibadah Ramadan di Masjid Baitur Rahman yang terletak di bibir pantai tersebut. Dahulunya, masyarakat setempat menyebutkan lokasi masjid yang saat ini berada persis di pinggir pantai ini berjarak 500 meter dari laut. Namun akibat abrasi pantai yang terus terjadi di lokasi tersebut, jarak pantai dan masjid hanya tinggal lebih kurang 20 meter. Bahkan, akibat terjangan ombak beberapa waktu lalu, pagar masjid yang baru saja selesai dibangun hancur dihantam ombak dan mengakibatkan air yang bercampur pasir masuk ke dalam masjid. Peristiwa ini tentu saja mengganggu aktivitas ibadah warga sekitar, khususnya di bulan suci Ramadan. Bahkan ketika melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam hari, sejumlah warga mengaku cemas apabila tiba-tiba ombak besar menghantam tempat ibadah mereka. Ke istilahnya kan flow positif ya dah. Aku sebab tu kan awak sunat nyaman. Kemarin tu kami itu wiri apa petang tarawih malam tu tak naik je mbak. Malam. Tak takut Pak? Lama sudah takut istilahnya mau tak mau tu harus tarawih ya kan. Datang berdagang-dagang. Meski telah berlalu seminggu sejak ombak menghantam pagar dan masuk ke dalam masjid, namun kecemasan warga terus berlanjut karena keganasan ombak masih terus terjadi di sejumlah wilayah di pesisir selatan. Di lokasi ini juga terlihat puing-puing bangunan yang tersisa akibat abrasi pantai yang terjadi tahun lalu. Robi Oktora Ramanza, Pesisir Selatan, Padang TV. Pemirsa, Masjid Jamia jadi salah satu masjid tertua yang ada di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Berdiri sejak 1223 Hijriah, masjid ini penuh oleh jemaah setiap bulan Ramadan yang ingin melaksanakan sholat tarawih. Masjid Jami yang berada di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, merupakan salah satu masjid tertua di Kota Padang. Masjid yang dahulunya adalah surau ini berdiri pada tahun 1223 Hijriah. Struktur masjid saat ini masih merupakan bentuk aslinya meski telah dilakukan beberapa perbaikan fisik. Saat bulan Ramadan, Masjid Jami tetap menjadi pilihan masyarakat untuk melaksanakan sholat tarawih. Salat tarawih di Masjid Jami ini dilaksanakan 23 rakaat termasuk witir. Alhamdulillah untuk pelaksanaan Ramadan tarawih di malam hari, alhamdulillah itu ramai. Ramai ya. Jamaah baik laki-laki maupun yang perempuan ramai. Berapa rakaat sholat tarawih di Masjid Jami sekarang? Seperti yang biasa sejak dahulu, ini kan masjid yang tertua nih. Iya. Salah satu di Kota Tangah masjid yang tertua, ini masjid Jami ini. Dan
tetap bertahan 23 23 rakaat. tarawih, kemudian ditambah. Masjid yang berdiri kokoh sejak 200 tahun yang lalu ini mempunyai halaman yang luas dengan dikelilingi oleh kolam ikan dan pada tengah-tengah kolam terdapat taman bacaan masyarakat. Sementara itu salah seorang warga menyebutkan pada halaman masjid terdapat sebuah makam salah seorang tokoh masyarakat yang bernama Jama'in. Angku yang merencanakan masjid itu. Oh, yang punya masjid Yang ya, Bu? punya masjid, punya tanah, punya masjid, dia yang mendirikan masjid. Iya. Namanya siapa, Bu? Jama'in. Jama'in ya, Bu. Kata orang kan Jama'in ibu lah tahu. Masjid Jami ini juga biasa disebut dengan Masjid Baraya karena dikelilingi oleh kolam ikan. Selain itu, pada masjid ini juga terdapat taman pendidikan agama bagi anak-anak yang ingin belajar Al-Quran. Ikhlasul Ihsan, Padang TV. Berbagai informasi lainnya akan hadir sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Detak Sore.